Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, cuman dengan suasana yang berbeda sepertinya. Karena kali ini saya ada di sawah. Kalau kemarin saya ada indoor, sekarang saya berada di sawah outdoor. Dan ini cuma mengetes sinyal. Dan gak ada tema yang akan saya bahas. Mungkin cuman nyoba-nyoba sinyal. Dan ini adalah sawah milik orang tua mungkin. Jadi ada hal yang menarik yang kemarin waktu saya ingin pulang tentang mengurus kartu keluarga. Karena saya tidak punya KTP dan kartu keluarga, jadi saya mengurusnya. Kemudian karena terlalu lama mengurusnya di dinas, jadi saya menunggu. Awalnya saya disuruh saya lempar bolak-balik kantor sana kantor sini, kantor sana kantor sini. Akhirnya saya menunggu mengupdate. Katanya saya harus mengupdate nik saya. Jadi saya update nik saya, dan kebetulan saya menunggu lama. Ini bukan untuk menjelekan atau membuat citra buruk salah satu instansi, cuman hanya ini sebagai apa ya? Ini sebagai public control. Saya di sini sebagai masyarakat biasa, saya merasa kendala. Ini ya, semoga ada pihak terkait yang menonton ini, karena kemarin untuk mengantri upgrade nik saja itu saya memerlukan waktu 4 jam. Di situ saya merasa kok lama amat, kendalanya apa? Saya yang namanya upgrade itu nggak lama, biasanya cuma buka daftar dan kemudian buka blokir dan anu mungkin prosedurnya seperti itu. Oke, ada yang mengatakan bahwa mungkin gangguan sinyal atau kerjaannya banyak. Karena itu saya coba konfirmasi ke dalam, saya tanyain di mana yang saya mengurus ini, dan saya ke dalam, saya pengen ketemu yang tanggung jawab di kantor sini siapa, entah kepala dinas kah atau kepala bagian kah, apakah di situ. Saya ingin menanyakan. Saya ketemu dengan salah seorang pegawainya di situ. Saya konfirmasi, saya mengatakan, Pak, saya ingin konfirmasi kenapa saya mengurus upgrade ini lama sekali, kendalanya di mana. Jadi saya pengen tahu kendalanya di mana. Nah, sesudah itu saya ngobrol sama bapaknya. Oh, punya bapak harus di-upgrade. Iya Pak, cuman saya antri dari jam 10 sampai sekarang jam setengah 2 belum selesai. Sementara masih banyak hal lain yang saya harus lakukan. Saya upgrade nik, cabut berkas karena saya pindah ke kabupaten. Upgrade nik, cabut berkas, terus kemudian saya masukin berkas, saya harus mahasiswa, dan saya harus KTP. Jadi returnnya banyak. Dan dia mengatakan, oh Pak, coba mungkin karena gangguan atau apa Pak. Oke, kalau karena gangguan. Tapi setelah saya ngobrol lama, Bapak, saya coba ingin mengikuti prosedur karena ini pelayanan publik. Jadi pelayanan publik tidak bisa selama ini, karena di saat saja lebih dari 2 jam itu akan menjadi masalah. Tidak boleh. Dan saya coba tanyakan, ternyata dia lempar saya ke bapak yang lain lagi. Nah, setelah dia melempar ke bapak yang lain, saya ngomong hal yang sama. Saya hanya belajar mengikuti prosedur, ingin mengupgrade nik, dan ternyata proses untuk upgrade nik saja. Sementara banyak pekerjaan yang lain, dan itu harus memerlukan waktu berapa lama.
untuk memakan waktu berapa lama untuk saya hingga saya membuat KTP mungkin Pak. Dia mengatakan seminggu. Waduh Pak, kalau seminggu berarti itu harus pengangguran benar orangnya ya. Jadi kalau orang yang sibuk saya kira nggak akan sempat ngurus hal seperti itu. Kemudian saya dapat ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya dia menyuruh saya ke dalam dan saya ngobrol dengan di dalam, dan ternyata saya pas menanyakan, Pak, saya konfirmasi kenapa saya update lama, kenapa proses yang saya kerjakan ini lama sekali, sementara saya tahu prosedurnya seperti apa dan kendalanya di mana, Pak. Saya cuma pengen kendalanya di mana, apakah itu gangguan, apakah itu banyak pekerjaan atau apa. Sementara saya lihat di situ mungkin ada berapa orang, ada 6 orang atau berapa orang di dalam kantor itu, dan ternyata yang di situ yang megang komputer laptop cuma berdua. Dan apa itu lama? Setelah saya konfirmasi, setelah saya tanyakan, setelah saya komplain, ternyata proses tidak selama itu, nggak sampai 10 menit beres. Jadi kemudian saya cabut berkas di sudut kota dan beres juga, tidak sampai 10 menit. Saya masukkan berkas dan menambah jiwa di distrik kabupaten dan tidak lama juga, nggak sampai 10 menit beres. Jadi semuanya hanya sebagai masuk mungkin kepada dinas pendudukan. Saya tidak mengatakan kinerjanya buruk, cuman ada hal yang perlu diperbaiki dan mungkin tidak terkontrol oleh kepala dinas. Yang ingin ngobrol langsung dengan kepala dinas, tapi karena waktunya yang sempit, karena besoknya mau lebaran, jadi saya tidak sempat ngobrol dengan kepala dinas kependudukan kota, yaitu Haji Iming kalau saya tidak salah. Saya tidak sempat mengobrol dengan Pak Haji, jadi ya karena saya ingin mengurus hal biasa aja, tapi kedepannya saya nggak tahu, mungkin saya akan konfirmasi kemana gitu, atau pelayanan publik itu bisa diadukan. Pengaduan pelayanan publik itu kalau memang kinerja buruk kita bisa adukan, kalau kita berani kita bisa ya ujung-ujungnya ke ombudsman, ada ombudsman, tapi ya kita harus betul lah. Oke, itu mungkin pengalaman tentang saya kemarin, dan terima kasih kepada Pak Rizky Maulana yang membantu, dan tidak ada yang buruk kinerja dinas kependudukan, tidak ada yang buruk, karena cuma mungkin hanya lamanya karena kurangnya pekerja atau apa mungkin, jadi ada kinerja yang harus diperbaiki. Jadi saya ngacung jempol proses saya mengurus surat-surat KK atau KTP atau pindah atau apa, itu prosesnya bagus. Dinas Pendudukan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya saya akui prosesnya simpel dan cepat dan tidak ada pungli sama sekali. Saya ingatkan, di Kota Tasikmalaya ataupun di Kabupaten Tasikmalaya itu tidak ada pungli. Saya mengurusnya secara sesuai prosedur dan emang tidak ada pungli di situ. Jadi saya acungi jempol untuk dinas kependudukan. Oke, kemudian apa ya, ini karena saya di kampung, jadi senjata saya ini, kalau mungkin kalau di kota senjata saya bisa top, bisa apa, tapi di sini ya inilah golok tumpul ini, cuma golok tumpul doang. Jadi senjata itu tergantung di mana kita berada. Jika kita di kampung ya mungkin parang, tapi jika kita di kota mungkin kita akan ditangkap kalau bawa parang atau gok. Dan satu hal lagi, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali ke bila mana kita tidak
atau kita diperlakukan buruk oleh orang lain, janganlah dulu kita bersuudzon kepada orang lain, tapi cobalah kita untuk introspeksi diri kita, apa yang pernah kita lakukan, salah apa kita, atau buruk apa yang pernah kita lakukan. Jadi lebih tahap introspeksi diri kita terlebih dahulu. Oke, saya kira cukup sekian. Karena ini saya coba mengasih sinyal, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.